kita akan membahas mengenai review materi dan juga kalau tidak salah minggu sebelumnya kita sudah coba untuk tes gitu ya, tes review materi dan materinya memang tidak semuanya yang bisa Ibu keluarkan soalnya ya, karena yang namanya kalkulus soalnya kan sangat banyak gitu ya. Namun mudah-mudahan itu cukup untuk mereview materi setelah ujian tengah semester gitu ya. Nah, pertemuan review UAS ini yang pertama kita akan mencoba review materi-materinya gitu ya. Jadi kita review materi yang sudah Anda pelajari setelah UTS gitu ya sampai menjelang UAS. Dan kalau tidak salah Ibu sudah sampai selesai aplikasi turunan. Iya, benar, kelas B. Benar. Sudah selesai aplikasi turunannya? Sudah. Atau mau dibuka lagi catatannya? Terakhir dengan Bu Nova sampai materinya apa? Wina, Yulia, Anissa, masih ingat nak materinya sampai mana? Terakhir dengan Bu Nova di kelas? Ini Ibu yang hilang sinyal atau seperti apa? Sampai di mana materi terakhir Anda Ibu? Di kelas, sampai bukan sama Ibu. nilai rata-rata, Bu. Oh, udah teorema nilai rata-rata. Oke, berarti sudah aplikasi turunannya selesai ya. Sampai menggambar grafik juga sudah? Menggambar grafik? Udah, Bu. Udah juga. Oke, nah jadi di sini kita akan mereview materi, kemudian kita akan membahas soal yang kemarin ya, mengenai tes review UAS. Nah, sekarang materi kita sebenarnya ada 2 ya, kalau tidak salah Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan silahkan, yaitu turunan dan aplikasi turunan. Nah, pada turunan sendiri yang kita bahas itu adalah pertama, pasti Anda membahas sebelumnya adalah turunan berdasarkan limit ya. Turunan berdasarkan limit. Jadi Anda sudah belajar bagaimana sih mendapatkan turunan tapi melalui konsep limit gitu. Nah, kita tahu bahwa yang namanya turunan bisa ditulis dengan limit gitu ya. F X ditambah delta X dikurang Fx dibagi dengan delta X, di mana di sini kita mengharapkan delta X kita menuju 0 gitu ya. Nah, ini mungkin Anda juga sudah pelajari ya 2 masalah 1 tema gitu ya. Dengan pendekatan 1 masalah 2 tema. 2 tema 1 masalah dan seperti itu. Jadi dengan 2 konsep kasus ternyata kita bisa mendekati yang namanya turunan dengan limit, yaitu dengan garis singgung ya, satu lagi dengan yang namanya kecepatan ya kalau nggak salah Ibu ya, dengan teorinya Newton gitu ya. Nah, sekarang dari definisi dan konsep limit ini Ananda juga sudah belajar yang namanya aturan turunan ya. Aturan turunan, di mana aturan turunan ini sebenarnya teorema yang sudah dibuktikan dengan konsep limit, tapi bisa Ananda pakai gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan turunan. Nah, di antaranya itu adalah bahwa turunan dari suatu konstanta sama dengan, ada yang bisa bantu Ibu? Apa turunan dari konstanta? 0, oke ya. Kemudian yang kedua, turunan dari X itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya Ibu punya turunan dari X yang dipangkatkan dengan N, itu akan sama dengan N dikurang 1 dikali X pangkat N kurang 1. Benar seperti ini? Dikali N aja bukan? N aja. Kali N saja, oke. Jadi masih ada yang menyimak ya, dikali N saja ya. N dikali X
N pangkatnya dikurangkan 1. Oke, yang keempat itu berarti Ananda juga sudah mempelajari bagaimana seandainya menurunkan fungsi yang dikalikan dengan konstanta. Itu akan sama dengan konstantanya bisa dikeluarkan ya, kemudian baru diturunkan fungsinya. Gitu ya. Nah, yang kelima, seandainya Ananda punya dua fungsi yang saling dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, itu Ananda bisa menurunkan masing-masing fungsinya terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan atau dikurangkan, gitu ya. Ini sama konsepnya. Kemudian sama juga seandainya nanti Ananda memiliki dua fungsi yang saling dikalikan. Jadi fx dikali gx. Atau misalnya pada waktu Ananda sekolah dulu mungkin dengan konsep U kali V ya. Jadi ini akan sama dengan turunan dari fx, kita kali dengan gx, kemudian kita tambah dengan fx dikali turunan dari gx. Seperti itu ya. Kemudian selain ada perkalian, berarti ada juga pembagian ya. Jadi kita juga punya turunan dari fungsi yang dibagi gitu ya, fx per gx. Biasanya ini sama-sama fungsi polinomial ya, atau fungsi sinus dan cosinus, atau fungsi trigonometri gitu ya. Nah, ini akan sama dengan turunan dari fx dikalikan dengan gx, kemudian ibu kurangkan dengan fx dikali turunan dari gx dibagi dengan gx dikuadratkan. Gx dikuadratkan. Kemudian apa lagi? Yaitu aturan rantai yang Anda pelajari. Masih ingat ya? Jadi seandainya Ibu mau mencari turunan dari suatu fungsi, namun fungsi tersebut merupakan fungsi lagi, gitu ya. Fungsi tersebut merupakan fungsi lainnya. Bagaimana caranya? Pertama, Anda turunkan dulu yang paling luar ya, berarti D, tapi terhadap U, karena kita anggap fungsi yang di dalam ini sebagai U, gitu ya. DU dari si FU, kemudian baru Anda kalikan dengan dx dari si U, di mana U itu terhadap X nantinya. Nah, ini aturan rantai. Mungkin kalau misalnya Anda sudah belajar di kelas ya, ada beberapa cara ya menyatakan turunan gitu ya, atau diferensial dengan D seperti ini, atau Anda bisa pakai D per dx gitu ya, atau D per apapun fungsinya terhadap apa yang kita ingin turunkan gitu ya. Nah, kira-kira ini untuk aturan turunan. Selanjutnya ada lagi nanti namanya aturan turunan trigonometri. Nah, turunan trigonometri ini juga punya beberapa aturan ya, trigonometri. Nah, yang pertama misalnya turunan dari sin X itu sama dengan cos X. Kemudian turunan dari cos X sama dengan min sin X. Kemudian turunan dari tangen X apa? Ada yang masih ingat? Tangen X? Ada? Silahkan Yulia. Sekant kuadrat X, Bu. Oke, sekant kuadrat X. Kemudian turunan dari sekant X apa? Ada yang tahu? Boleh dibuka buku catatannya. Kita sambil mengulang ya, karena yang namanya tutorial itu untuk mengulang materi dan membahas soal-soal. Apa turunan dari sekant X? Ada yang masih ingat? Sekant X kali tan X, Bu. Oke, sekant X dikali tangen X, gitu ya. Kemudian yang kelima, turunan dari kotangen. Kalau kotangen X gimana? Masih ada yang ingat? Apa hubungan kotangen? Kalau tangen dengan sekant ya, kalau kotangen dengan tan, Bu. kotangen dengan, ya kalau kotangen kan sepertangen. Berarti sepertangen gimana kalau untuk menurunkannya? Berarti tangen pangkat min 1 ya? Turunan tangen pangkat min 1. Masih ingat? Sudah dibahas di kelas? Sudah dibahas di kelas atau belum? Takutnya nanti Ibu belum dibahas di kelas gitu Ibu tanyain. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Apa jawabannya? Masih ingat?
min kosek kuadrat, Bu. Oke, min kosekan kuadrat X. Gitu ya. Kemudian yang F-nya yang terakhir berarti dx dari kosekan ya. Kosekan X sama dengan min kosekan X dikali kotangen X. Nah, ini harus diingat ya. Kalau misalnya Ibu bukan bilang hafal, tapi ingat. Ini kan kayak aturan turunan kita punya ada 9 gitu. Kemudian yang aturan trigonometri kita punya 6. Kita harus ingat karena Ananda kan kalau ujian kemarin tutup buku atau buka buku, Nak? Tutup atau buka buku yang ujian UTS? Tutup buku, Bu. Tutup buku. Jadi kalau tutup buku kan ini harus diingat. Nah, cara mengingat yang paling mudah itu adalah dengan membahas soal ya. Membahas soal. Nah, jadi ini cukup diingat. Kalau Ibu biasanya Ibu buat rangkuman materi, jadi kayak satu HVS yang A4 itu nanti Ibu bagi 2, nanti Ibu buat rangkuman materi seperti ini ya, yang seperti kita bahas sekarang, misalnya turunan bahas apa saja, kemudian apa aja aturannya. Nah, itu yang Ibu ingat kalau Ibu bahas soal. Tapi itu Ibu tutup ketika ujian kalau ujiannya tutup buku, gitu ya. Nah, sekarang ini kira-kira untuk turunan trigonometri. Kemudian kita juga punya namanya nanti turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi ini adalah menurunkan hingga turunan orde kesekian. Orde kesekian itu maksudnya gini, misalnya Ibu punya fx, nanti yang kita cari itu adalah f orde ke n dari si x. Nah, ini namanya orde ya. Bedakan ketika orde itu adalah turunan ke n. Sedangkan kalau pangkat itu tanpa kurung ya. Tapi kalau orde itu dia pakai kurung. Tapi untuk turunan 1, 2, 3 itu masih pakai aksen, double aksen, triple aksen gitu ya. Cuman kalau udah 4 biasanya pakai kurung. Itu menandakan turunan ke. Jadi kalau Anda baca buku misalnya dibuat seperti ini, nah itu artinya turunan kelima dari si fx. Gitu ya. Diturunkan sebanyak 5 kali gitu ya. Nah, kemudian yang kelima ada namanya turunan fungsi implisit kalau Anda sudah belajar. Turunan fungsi implisit. Nah, fungsi implisit ini apa? Adalah fungsi yang nggak bisa kita nyatakan dengan Y sama dengan Fx. Jadi misalnya Y sama dengan X kuadrat nggak bisa. Tapi fungsinya sudah misalnya cos X dikali Y. Cos X dikali Y, terus ditambah XY kuadrat, kemudian sama dengan 2XY gitu kan. Ini kan sudah tidak bisa kita buat dalam Y sama dengan atau X sama dengan ya. Kan susah. Nah, cara menurunkannya adalah turunkan kiri dan kanan terhadap siapa yang diminta. Misalnya yang diminta adalah D per DX gitu ya, atau DY per DX gitu ya. Nah, kiri dan kanan turunkan D per DX. Kiri dan kanannya. Dengan menganggap bahwa selain dari X, ini kan diturunkan terhadap X ya, selain dari X, dia merupakan fungsi terhadap X. Berarti si Y ini nanti adalah fungsi terhadap X, yaitu YX gitu ya. Nah, menurunkan YX ini bagaimana? Ya, turunkan fungsinya pakai aturan rantai ya, turunkan fungsinya, turunkan juga si X di dalamnya. Seperti itu ya, dicoba lagi lihat soal-soalnya gitu ya. Nah, yang keenam, yang terakhir mungkin untuk turunan adalah bagaimana kita menurunkan turunan fungsi parametrik. Ananda sudah belajar fungsi parametrik, Nak, di kelas? Atau Ibu yang keliru menambahkan? Ada. Ada fungsi parametrik, yaitu fungsi yang bisa dinyatakan dengan X sama dengan FT, kemudian Y sama dengan GT. Jadi nanti DY per DX-nya itu akan sama dengan F aksen T per G aksen T per F aksen T. Udah ada diajarkan ini, Nak? Takut Ibu salah nih. Udah ada atau belum? Kalau belum, nggak apa-apa bilang belum, karena Ibu takutnya menambahkan materi di sini. Sudah atau belum? Rasanya belum, Bu. Belum. Oh, berarti Ibu menambahkan materi
sendiri di sini. Berarti ini Ibu hapus ya, Ibu pandu. Berarti kalau turunan fungsi parametrik mungkin berikutnya akan dibahas ya. Karena nanti insya Allah di kalkulus 2 akan ada yang namanya fungsi parametrik. Oke, jadi sekedar perkenalan aja nanti ada namanya fungsi parametrik. Tapi kalau sampai fungsi implisit sudah kan ya? Sudah atau belum fungsi implisit? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, jadi ini kira-kira pembahasan di turunan. Selain itu, pembahasan di turunan teorema-teorema lain ya, misalnya kalau kita punya turunan, berarti dia continue. Berarti ingat lagi apa yang dimaksud dengan continue dari suatu fungsi. Gitu ya. Continue itu berhubungan dengan limit nantinya. Nah, kira-kira ini sebagian besar pembahasan mengenai turunan. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut. Oke, kalau tidak ada berarti Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang aplikasi turunan. Nah, pada aplikasi turunan, tunggu sebentar. Oke. Nah, pada aplikasi turunan, hal yang kita bahas itu ada banyak ya, aplikasi turunan namanya juga kita membahas penerapan turunan pada fungsi-fungsi kita. Yang pertama yang kita bahas dalam aplikasi turunan adalah pastinya adalah maksimum dan minimum. Jadi kita mau melihat maksimum dan minimum fungsi di mana minimum. Nah, yang harus kita lakukan dari sini adalah mencari titik kritis. Itu yang paling penting ya. Nah, apa itu titik kritis? Titik kritis adalah ada 3 hal ya, titik kritis atau ada 3 kemungkinan titik kritis. Yang pertama adalah titik ujung interval kita, interval domain ya, interval domain. Yang kedua itu adalah namanya titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Oke, mohon maaf Ibu terputus ya. Ibu lanjut. Ada yang masih ingat apa itu titik stasioner, Nak? Ada? Ada anak Ibu yang masih ingat apa itu titik stasioner? Titik yang turunannya itu sama dengan 0, Bu. Oke, titik di mana turunan fungsinya sama dengan 0. Turunan pertama ya, turunan pertama fungsi sama dengan 0. Gitu ya. Yang ketiga adalah titik singular. Apa itu titik singular, Nak? Masih ada yang ingat? Jadi sekalian Anda mengingat ya. Ya, silakan Fikri. Titik yang turunannya nggak ada di titik itu, Bu. Oke, benar ya. Titik di mana turunan pertamanya tidak terdefinisi atau tidak ada ya. Di mana turunan pertamanya tidak terdefinisi atau tidak ada. Dan Anda masih ingat ya yang namanya tidak terdefinisi itu bagaimana ya kalau untuk suatu nilai fungsi. Oke. Nah, yang kedua, selain maksimum dan minimum, sebelum Ibu berlanjut yang kedua, jadi apa guna sebenarnya titik kritis ini? Titik kritis ini adalah
adalah titik yang kita curigai sebagai maksimum atau minimum. Jadi makanya penting kita cari titik kritis gitu ya. Jadi ketika Ananda menjawab ujian sebenarnya cari titik kritisnya. Apa gunanya sih gitu ya. Jadi gunanya kita mau melihat di mana sih maksimum dan minimumnya. Nah calon kecurigaan kita itu siapa? Ya 3 titik ini. Gitu ya. 3 titik yang kita punya ini. Itu calon yang kita curigai. Nah dari mana kita mendapatkan dia maksimum atau minimum? Setelah kita dapatkan nanti titiknya, kita substitusikan ke fungsinya, lihat mana nilai yang lebih besar atau yang paling besar, itu namanya nilai maksimum. Dan nilai yang paling kecil itu namanya nilai minimum. Jadi seperti itu ya, itu gunanya mencari titik kritis. Oke, nah sekarang yang kedua, kita lanjutkan yaitu mencari kemonotonan. Kemonotonan. Artinya apa? Untuk melihat di mana fungsinya naik dan fungsinya turun. Gitu ya. Nah, kemonotonan itu dilihat dari mana? Dilihat dari uji turunan pertama. Apa itu uji turunan pertama? Seandainya turunan pertama fungsi kita itu besar dari 0, maka ini dikatakan fungsinya naik. Fungsinya naik. Nah, perhatikan karena ini dalam besar, berarti yang kita lihat itu interval nantinya. Jadi ketika kita dapat titik-titiknya, di mana dapat titik-titiknya? Ya, titik kritis sebenarnya ya. Jadi kita mau lihat seandainya nanti pada selang itu dia besar 0, berarti fungsinya naik gitu. Artinya grafik fungsinya nanti jadinya naik ke atas gitu ya. Nah, yang kedua, seandainya nanti turunan pertamanya kecil dari 0, maka fungsinya turun. Gitu ya. Nah, contoh pada gambar yang bagian di sini yang Ibu berikan panah ini. Nah, itu namanya fungsinya naik. Jadi pada selang ini sebenarnya turunan pertamanya besar 0. Dan contoh yang ini yang Ibu kasihkan panah, nah itu namanya fungsinya turun, yaitu di mana turunan pertamanya kecil dari 0. Gitu ya. Nah, ini untuk kemonotonan. Yang ketiga ada namanya kecekungan. Kecekungan. Ini untuk melihat apa? Untuk melihat fungsinya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, atau cekung ke atas atau cekung ke bawah. Contoh cekung ke atas ini ya, ini yang Ibu sedang titik-titik ini cekung ke atas namanya. Gitu ya, atau terbuka ke atas. Sedangkan yang cekung ke bawah yang ini, atau terbuka ke bawah yang sedang Ibu beri titik-titik ini. Nah, kecekungan itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan turunan ke 2. Jadi seandainya turunan kedua fungsi fx kita itu besar 0, maka ini cekung ke atas atau terbuka ke atas. Cekung ke atas. Sedangkan seandainya turunan keduanya kecil dari 0, maka dia cekung ke bawah. Gitu ya, ini uji turunan kedua. Nah, selain itu, selain 1, 2, 3, nanti ada namanya yang keempat, yaitu optimum lokal. Optimum lokal. Kenapa kita butuh optimum lokal? Seandainya domain kita nanti dibatasi pada suatu selang tertentu. Kalau pada maksimum dan minimum, selang kita itu adalah domain fungsi. Jadi kalau seandainya Ananda punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, kalau Ibu boleh tahu ini domainnya apa, Nak? Domain dari fungsi x kuadrat kita? Ada yang tahu domainnya? Semua elemen bilangan real, Bu. Oke, semua elemen bilangan real. Nggak ada batasan ya. Nggak ada batasan. Jadi diingat kembali. Nah, kalau untuk bagian 1, itu semua domainnya yang kita lihat. Makanya ketika ditanya titik ujung interval, kalau dia semua bilangan real, berarti nggak punya titik ujung ya. Nggak ada titik ujungnya. Gitu ya. Nah, untuk yang optimum lokal, nanti misalnya dia meminta kira-kira cari maksimum dan minimum x kuadrat, tapi hanya pada batasan min 10 sampai 10 misalnya. Nah, ini kan ada titik ujung intervalnya ya. Jadi kalau seperti ini berarti yang diminta nanti yang bagian optimum lokalnya. Hanya bagian pada selang ini saja. Gitu ya. Nah, optimum lokal itu bisa dibahas dengan uji turunan pertama dan kedua. Yaitu seandainya
Kalau misalnya turunan pertamanya itu besar 0, tapi turunan keduanya itu kecil 0, maka dia nanti maksimum lokal. Maksimum lokal. Yang kedua, seandainya turunan pertamanya kecil 0, kemudian turunan keduanya besar dari 0, maka dia minimum lokal. Nah, yang ketiga, seandainya turunan pertamanya itu, jadi misalnya di sini ya, ada garis ya, interval, jadi diagram garis. Jadi kalau misalnya ada suatu titik C di sini, nah seandainya turunan pertamanya pada C, nilainya ketika disubstitusikan C kepada turunan pertama, di sini tandanya positif, atau nilainya besar 0, di sini juga positif, nah atau di sini negatif dan di sini negatif, maka dia dikatakan bukan titik ekstrim lokal. Jadi dia bukan ekstrim lokal. Jadi f aksen X-nya itu sama tanda untuk bagian kiri atau bagian kanannya. Maka ini bukan ekstrim lokal. Jadi ekstrim itu artinya maksimum atau minimum ya, ekstrim lokal. Nah, kira-kira seperti ini. Atau ada cara lain ya, Ananda bisa pakai uji turunan kedua saja. Jadi kalau misalnya turunan keduanya kita dapatkan, misalnya di sini kan kita cari nanti ada f aksen X sama dengan 0, ini dapat semua titiknya ya, semua titik X sama dengan C. Kemudian nanti seandainya F double aksen X-nya kecil 0, maka dia maksimum lokal. Maksimum lokal. Kemudian kalau F aksen X-nya atau F aksen X ditukar dengan C itu nanti besar 0, maka dia minimum lokal. Oke ya? Nah, jadi ini kira-kira untuk rangkuman aplikasi turunan. Kemudian ada lagi nanti yang namanya titik balik. Ini mungkin tambahan ya. Jadi titik balik itu merupakan titik di mana perubahan kecekungan kita. Nah, contohnya ini. Mungkin Ibu pakai kursor merah ya. Ini titik balik. Ini. Di mana kecekungannya berubah. Ini pertama cekung ke atas, kemudian berubah jadi cekung ke bawah. Gitu ya, berubah. Kemudian perhatikan ini walaupun dia fungsinya turun, Masuk. ya, oke. Ini walaupun fungsinya itu turun, tapi dia cekung ke bawah, gitu ya. Dia cekung ke bawah, dan ini cekung ke atas bukanya, kemudian ini cekung ke bawah, gitu ya. Nah ini juga ya, ini pertama cekung ke bawah, kemudian berubah jadi cekung ke atas. Walaupun ini fungsinya naik, ini kan fungsi naik ya, fungsinya makin naik. Ini fungsi naik, tapi dia cekung ke bawah. Bisa jadi seperti itu ya. Ini pertama dia cekung ke bawah, kemudian dia cekung ke atas. Nah, ini yang dinamakan titik balik. Nah, titik balik itu ada dua kandidat. Yang pertama saat turunan keduanya sama dengan 0. Terus yang kedua saat turunan keduanya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, jadi dari sini kira-kira gambaran untuk aplikasi turunan. Dan yang terakhir itu kita ada namanya menggambar grafik ya dengan kalkulus, menggambar grafik dengan kalkulus. Nah, yaitu apa? Gunakan semua yang kita pelajari di aplikasi turunan, kemudian kita akan mendapatkan sketsa grafik kita. Dengan pertama cari titik maksimum minimum, dan yang penting itu titik potong ya. Jadi titik potong dengan sumbu X itu sangat penting. Titik potong dengan sumbu X dan Y. Bagaimana mendapatkan titik potong? Kalau kita mau cari titik potong dengan sumbu X, berarti Fx-nya harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti ini bagaimana? Bagaimana mencari titik potong dengan sumbu Y? X-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini kira-kira beberapa rangkuman ya dari materi kita setelah UTS. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Sebelum Ibu lanjut. Oke. Jadi karena tidak ada yang mau ditanyakan sebelumnya. Oke.
Nah, sekarang Ibu pause sebentar ya. Oke, selanjutnya adalah membahas soal review UAS yang sebelumnya. Nah, sekarang Ibu tanyakan dulu dari Ananda. Ada soal dari tipe soal UAS yang kemarin Ibu berikan, review, itu ada yang mau dibahas terlebih dahulu nggak? Jadi itu kira-kira ada 8 soal ya dengan 2 tipe A dan B. Kira-kira ada yang mau request soal yang mana terlebih dahulu yang dibahas? Ada? Mungkin yang bagian gambar grafik. Yang mana, Nak? Suaranya kecil sekali. Yang mana? Yang bagian menggambar grafik. Oke, yang bagian menggambar grafik dengan kalkulus ya. Oke. Oke, nah ini kita bahas duluan ya. Nah, karena yang Ananda adalah kelas B, jadi Ibu ambil yang bagian B-nya. Nanti insya Allah bagian A-nya, Ananda bisa melihat bagaimana caranya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau review juga dulu. Untuk menggambar dengan kalkulus, jadi kalau menggambar grafik fungsi dengan kalkulus, menggambar grafik fungsi itu dengan kalkulus. Nah, Ananda pertama harus tahu yang pertama domainnya. Jadi harus tahu domainnya, kemudian rank juga. Rank dari fungsi. Yang kedua, Ananda harus bisa atau harus tahu ya minimal menentukan terlebih dahulu ya, yang seperti Ibu sebutkan tadi, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau misalnya kita punya grafik sederhana, misalnya fx sama dengan x kuadrat misalnya ya, kan ini kita bisa menggambar grafik, masih ingat ya yang sebelumnya kita cari nilai x-nya yang berapa saja mau kita tentukan, misalnya dari min 10 sampai 10 gitu ya, kemudian dapat fx-nya. Selain itu yang paling berguna adalah kita tentukan titik potong dengan sumbu x atau sumbu y-nya gitu ya. Bisa jadi dia tidak ada, bisa jadi. Tapi kalau ada cukup membantu gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah Ananda harus periksa kesimetriannya. Periksa simetri grafiknya. Nah, ini tidak harus tapi cukup membantu ya. Jadi ingat ketika kita punya fungsi fx, kalau kita substitusi min x, dia dapatnya fx lagi, maka dia simetri terhadap sumbu x. Itu catatan ya, simetri terhadap sumbu x. Contohnya saja itu yang simetri terhadap sumbu x. Masih ingat? Yang simetri terhadap sumbu x? Apa fungsi yang Anda ingat simetri terhadap sumbu x? Oke. Yang simetri terhadap sumbu X, misalnya Ibu punya fungsi X sama dengan Y kuadrat misalnya. X sama dengan Y kuadrat. Masih ingat kalau fungsi X sama dengan Y kuadrat seperti apa fungsi kita? Kalau Y sama dengan X kuadrat, fungsinya seperti ini. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar, Bu. Oke, kalau Ibu punya X sama dengan Y kuadrat, fungsinya seperti apa? Benar seperti ini? Bu, Ya, silakan. untuk grafik X dengan Y kuadrat itu bukankah grafik itu di kuadrat 1 aja atau di kuadrat 4 aja gitu, Bu? Soalnya kan kalau fungsi itu untuk nilai X yang sama bukannya nggak boleh memiliki dua nilai Y yang berbeda ya. Nah, Kalau kayak ini gini kan fungsi. Silakan. kalau kayak gini kan misalnya Y-nya 4, X-nya bisa 2 atau minus 2, Bu. Ya. Maksudnya kalau misalkan di sini
ini kan samaannya Y sama dengan akar X kan, Bu. Kalau Iya. kayak ini, kalau misalkan Y-nya 4, X-nya itu, bentar, Bu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dilihat dari fungsi kita, yang mana domainnya, yang mana daerah hasilnya ya. Jadi domain kita yang mana sekarang, daerah hasilnya yang mana sekarang. Nggak apa-apa, silahkan. Oh ya gini, Bu. Di sana kan persamaannya Y sama dengan akar X kan, Bu. Iya. Nah, terus Plus misalkan minus akar X atau akar X? Plus minus eh, akar X atau akar X? kalau kita lihat dari aljabarnya aja, seharusnya plus minus, Bu. Cuman Ya, plus minus. masalahnya, Bu, kalau fungsi kan untuk satu nilai X kan nilai Y-nya cuma boleh 1, Bu. Sedangkan di sini kalau misalkan X-nya itu 2, X-nya itu 4, Y-nya itu bisa 4, Y-nya itu bisa 2 dan minus 2, Bu. Bukankah itu bukan fungsi lagi namanya, Bu? Nah, sekarang coba Ibu tanya, domainnya siapa? Yang harusnya 1 itu kan hasilnya ya? Benar nggak? Kan yang namanya fungsi, perhatikan, fungsi. Ini kan yang namanya domain sama hasil ya? Benar? Iya, Bu. Oke. Nah, fungsi dari domain ini kan banyak titiknya. Nah, itu harus dipetakan kalau di daerah hasilnya tepat 1 ya. Jadi kalau misalnya kita petakan seperti ini, atau bisa 2 di domain tapi 1 di daerah hasil kan? Benar atau Iya, tidak? Bu. Benar, Oke, Bu. nah sekarang berarti kita kembalikan dalam fungsi kita yang ini, domain kita yang mana, Nak? Domainnya yang Siapa domain kita? masih X bukan? Masih X atau siapa domain kita? Kalau seperti ini fungsi yang Ibu buat. Nah, misal Ibu buat ya, Y sama dengan X kuadrat. Domainnya siapa? Kalau kita anggap fungsinya itu fungsi sama dengan Y, berarti domain itu X, Bu. X, oke. Sepakat ya kita semua X itu domain. Nah, sekarang kalau Ibu punya fungsi Y sama dengan Z kuadrat. Siapa domainnya, Nak? Z juga, Bu. Oke, Z domainnya. Sekarang seandainya Ibu punya P sama dengan Q kuadrat. Siapa domainnya, Nak? Q, Bu. Q domainnya. Nah, sekarang kalau Ibu punya X sama dengan Y kuadrat. Siapa domainnya, Nak? Saya ragu untuk ini, Bu. Soalnya ini fungsinya itu fungsi terhadap X atau fungsi terhadap Y, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu state fungsinya terhadap Y, bagaimana? Berarti domainnya itu Y, Bu. Oke, Y domainnya. Berarti dia termasuk fungsi? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau ini termasuk fungsi, berarti terhadap siapanya. Benar ya? Terhadap siapanya. Benar kata Fikri, terhadap siapanya. Kecuali misalnya Ibu bilang X sama dengan Y kuadrat, tapi Ibu bilang nanti ubah menjadi fungsi terhadap X. Atau fungsinya Ibu bilang terhadap X. Baru benar seperti jawab ya. Jadi ini fungsinya apa? Y sama dengan plus minus akar X. Tapi tetap 1 kan nilai Y-nya? Benar atau tidak? Tetap 1 nggak nilainya, Fikri? Iya, Bu. Oke. Jadi tetap sebagai fungsi dia atau tidak? Fikri nanya lagi, Bu. Kalau Iya, plus minus akar silakan. X, kalau plus minus Hah? akar X itu kan misalnya X-nya 4, Bu, bukankah Y itu bisa plus 2 dan minus 2, Bu?
Kalau X-nya berapa? Misalnya 4, Bu, atau 1 misalnya, Bu. Kan misalkan bisa -2 atau +2 Mm-mm, Y-nya, Bu. mm-mm. Berarti kan nilai Y-nya ada 2, Bu. +2 dan -2. Iya, Y-nya ada 2. Benar. Kalau itu berarti Y itu bukan fungsi, Bu. Bukan fungsi. Tapi, Tapi persamaan biasa aja gitu, Bu. Bukan persamaan tidak biasa. bisa dibilang fungsi gitu, Bu. Iya, benar. Pemetaan biasa ya, atau persamaan biasa ya. Benar. Kalau dia fungsi terhadap X kan? Iya, Bu. Tapi kalau fungsi Oke. terhadap Y baru Uh-huh. fungsi namanya. Oke. Benar. Benar sekali Fikri. Ya. Jadi kalau misalnya dia hanya kita sebut sebagai fungsi terhadap X ya, kita bisa sebut dengan persamaan gitu ya, hanya persamaan biasa. Kan kita tahu ada pemetaan, ada fungsi ya, dan kita tahu sifat-sifat fungsi seperti apa. Benar kata Fikri. Jadi seandainya Ibu buat ini persamaan terhadap Y, berarti dia fungsi atau tidak? Fungsi, Bu. Oke, fungsi. Berarti benar nggak kalau X sama dengan Y kuadrat bentuk grafiknya seperti itu? Bisa dicek dengan ini ya, kalau misalnya Ibu suka biasanya pakai Wolfram, atau siapa kalau mahasiswa pakai Desmos ya, Desmos juga boleh, GeoGebra juga boleh. Benar seperti Fikir itu kira-kira? Fikir mana cek, Bu? Yang Fikir cek di Desmos cuman bagian atasnya aja, Bu. Cuman yang Bagian di atas kuadran 1 aja, Bu. kuadran 1, kuadran 2-nya enggak. Berarti dia Enggak, nggak Bu. ngambil nilai negatifnya. Enggak, Bu. Oke, terima kasih Fikri. Jadi kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Fikri atas klarifikasinya. Nah, seandainya diambil daerah negatifnya, berarti tidak bisa ya Fikri ya? Tidak bisa atau tidak keluar? Coba Fikri buat selangnya pakai di input negatif kalau di Desmos. Bisa nggak? Gimana, Bu? Y-nya diambil negatifnya. Jadi nggak hanya bagian positifnya saja, diambil bagian negatifnya. Domainnya, domain. Diatur selang domainnya, misalnya Y-nya diatur dari min berapa sampai berapa gitu. Bisa nggak? Keluar nggak grafiknya? Baik, Bu. Oke, silakan. Yang lain sambil mengikuti juga boleh coba-coba ya. Oke. Kira-kira gimana? Oh iya, Bu. Ada salah ternyata, Bu. Oke. Jadi Kalau ketika kita masukkan, kalau silakan Fikri. kalau misalnya sama itu X sama dengan Y kuadrat, Bu, baru muncul kedua-duanya, Bu. Sedangkan kalau Y sama dengan akar X, cuma satu yang data saja yang muncul, Bu. Oke, benar ya. Karena kalau kita ngambil X-nya negatif, nggak bisa ya. Kan bukan real lagi ya. Kan kalau misalnya Fikri buat Y sama dengan akar X yang menjadi domainnya kan X. Pastinya harus positif kan? Benar nggak? Kalau domainnya, kalau misalnya fungsi kita akar X, domainnya harus positif? Iya, Bu. Benar. Karena kita masih mainnya di real ya. Kecuali kita udah mainnya di kompleks, nanti baru boleh kita ngambil X-nya negatif. Gitu ya. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Fikri ya. Akhirnya Terima kasih juga, Bu. iya, Terima kasih, Bu. tutorial kita ada yang mau diskusi sama Ibu tutorialnya. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada ragu boleh ya langsung tanya. Jadi insya Allah tutorial itu nggak hanya membahas yang di kelas, misalnya di luar kelas ada yang ragu atau apa, boleh dibahas gitu ya. Nah, silahkan, tidak apa-apa. Nah, ini contoh yang simetri terhadap sumbu X gitu ya. Nah, ada lagi nanti simetri terhadap sumbu Y. Simetri terhadap sumbu Y. Nah, itu contohnya si X kuadrat tadi. Jadi ini sumbu Y, dia simetri terhadap sumbu Y. Ada lagi namanya simetri terhadap titik 0,0 atau origin. Nah, contohnya apa? Itu biasanya kayak X pangkat 3 gitu ya. X pangkat 3 kalau nggak salah Ibu, nanti grafiknya mungkin seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nanti coba dicek juga X pangkat 3 seperti apa grafiknya. Nah, dia simetri terhadap titik origin atau titik 0,0. Artinya ketika Ibu input nanti min X dan min Y,
hasilnya nanti akan sama juga dengan Y sama dengan X pangkat 3-nya gitu. Jadi kalau Ibu input jadinya min X dan min Y, artinya apa? Kalau ini Ibu ubah ya, jadinya min Y sama dengan min X pangkat 3 gitu ya. Ini kan tetap min Y, kemudian ini kan min X pangkat 3 hasilnya ya, karena pangkat negatif, pangkat ganjil, nilai negatifnya tetap negatif ya. Nah ini ketika semua kedua ruas dikalikan negatif kan balik jadi Y sama dengan X pangkat 3 ya. Nah jadinya ini merupakan fungsi yang simetri terhadap titik 0,0 atau titik origin. Nah kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya Ibu lanjut lagi yang keempat. Yang keempat itu apa? Setelah kita periksa simetri, kita uji turunan pertama. Uji turunan pertama. Ini untuk apa? Yang pertama kita di sini bisa cari namanya titik kritis. Titik kritis kita. Atau titik calon sebagai nilai optimum gitu ya. Dan yang kedua di sini kita bisa lihat kemonotonan. Kemonotonan. Kira-kira nanti sketsa kita, grafik kita mau kita naikkan ke atas atau mau kita turunkan ke bawah, yaitu fungsi naik dan fungsi turun gitu ya. Dan yang kelima itu nanti uji turunan kedua. Turunan kedua. Ini untuk melihat apa? Yang pertama melihat titik balik. Titik balik ya. Artinya apa? Membantu ya titik balik untuk melihat kira-kira nanti kurva kita berubah nggak kecekungannya gitu ya. Yang kedua pasti untuk kecekungan. Kecekungan. Nah yang terakhir baru nanti kita sketsa fungsi kita. Sketsa fungsi. Bagaimana cara mensketsa fungsi? Gunakan semuanya gitu ya. Nah, kalau ujian kan kita nggak bisa memastikan atau menggambar grafik dengan yang namanya aplikasi ya. Kalau grafiknya masih sederhana X kuadrat masih bisa. Nah, gimana seandainya fungsi kita seperti ini? Nah, perhatikan kita dari langkah pertama ya. Jadi kita sketsa grafik fx kita sama dengan X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang Ibu tanya, ada batasan nggak untuk domain dan range-nya? Domainnya gimana? Ada batasan nggak untuk domain? Boleh semua bilangan real di fungsi kita? Boleh atau tidak? Boleh, Bu. Atau Fikri tadi menjawab? Oh, nggak stabil internet. Atau Fikri tadi menjawab, domainnya boleh semua real ya Fikri ya? Atau yang lain, Dehan, Wina? Boleh, Bu. Boleh, oke ya. Jadi X elemen real ya. Jadi nggak masalah dia pakai per, karena dia punya penyebut, karena ketika semua nilai X baik positif maupun negatif kita kuadratkan hasilnya positif ya. Jadi yang di bagian penyebut tidak akan pernah nol. Jadi fungsi kita selalu terdefinisi gitu ya. Untuk rank-nya berarti gimana? Ada batasan rank-nya? Ada batasan untuk rank? Gimana untuk rank? Apa ada batasan? Iya, silakan Winda. Bilangan real positif, Bu. Real positif. Kenapa selalu positif, Wina? Karena bentuk fungsinya ada X kuadratnya itu, Bu. Oke, karena berapapun nilai domain kita, walaupun negatif, selalu positif ya hasilnya. Jadi kita nggak capek-capek gitu untuk membuat nanti gambar kita dari negatif. Ini membantu ya. Jadi kita menggambar nanti nggak perlu gambar di bagian negatif hasilnya. Atau bagian Y, itu hanya bagian atas saja. Di atas sumbu X, di bawah sumbu X nggak ada gitu ya. 0 juga nggak ada kan ya? Ada nggak 0 di sini? Fungsi kita. Mungkin 0 nggak? Enggak, Bu. Kalau X 0? Kalau X-nya 0? 0/1.
0 Iya, per 0 1. 1 0 ya, Bu. Berarti bisa 0 ya? Boleh ya? Bisa 0. Boleh, Bu. Oke, nah jadi itu kira-kira. Nah, itu langkah pertama, domain dan rank selesai. Yang kedua, titik potong. Ini yang pertama. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, berarti fx kita sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita punya X kuadrat per X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Yang mungkin sama dengan 0 siapa di sini? Kalau kita punya A per B yang oke, X kuadrat ya. X kuadrat plus 1 nggak boleh 0 ya. Jadi dari sini X kuadrat yang sama dengan 0 artinya apa? Nanti kita punya titik potong terhadap sumbu X-nya adalah di X sama dengan 0. Paham ya maksud Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Titik potong terhadap sumbu Y berarti kalau X-nya sama dengan 0, berarti F0 kita akan sama dengan 0 kuadrat per 0 kuadrat tambah 1. Artinya 0 juga. Gitu ya. Jadi sama ya titik potong 0,0. Gitu ya. Berarti ini nanti dapatnya titik potong dengan sumbu Y-nya sama dengan 0,0. Gitu ya. Nah, selesai yang kedua. Yang ketiga, kita periksa simetrinya. Periksa simetri tadi bisa dengan ini ya. Ketika kita substitusikan min X, pertama, substitusi min X. Kalau seperti ini, kira-kira nanti F boleh cari? Silahkan. Jadi tidak cari. Kalau Ibu substitusi apa yang Ibu hasilkan? Berarti ini min X dikuadratkan per min X dikuadratkan tambah 1. Atau sama dengan X kuadrat per X kuadrat tambah 1. Ini sama dengan Fx lagi kan ya? Benar atau tidak? Benar, Bu. Oke, berarti dia simetri terhadap siapa ini? Simetri terhadap sumbu Y atau X? Sumbu Y, Bu. Sumbu Y. Benar atau tidak? Oke, dia simetri terhadap sumbu Y ya. Nah, sekarang coba substitusikan min Y. Kalau disubstitusikan min Y gimana? Apakah balik menjadi Fx dia? Kan ini kita bisa buat Y sama dengan X kuadrat per X kuadrat tambah 1. Apakah dia kembali menjadi Fx nantinya? Min Y berarti letakkan min di sini ya. Min Y sama dengan, karena kita mau Fx sama dengan, berarti kan di sini Y sama dengan min X kuadrat per X kuadrat tambah 1. Sama dengan min Fx. Benar atau tidak dia? Simetri terhadap sumbu X. Tidak kembali ke Fx ya, berarti dia tidak simetri terhadap sumbu X. Benar atau tidak? Sumbu X. Benar ya, kenapa benar? Kita saja tadi sudah membuktikan ya, bahwa nanti rank-nya itu adalah daerah positif aja. Jadi dia di bawah sumbu X nggak ada lagi, nggak ada fungsinya, gitu ya. Jadi dia tidak simetri terhadap sumbu X. Dan dia nanti simetri terhadap sumbu origin atau tidak? Simetri terhadap origin. Terhadap origin. Yaitu apa? Ketika Anda mensubstitusikan X-nya sama dengan min X, dan Y-nya sama dengan min Y. Kira-kira dia kembali ke Fx atau tidak?
kalau disubstitusikan seperti ini? Bukan saja ini min Y, kemudian ini min X. Dia kembali ke fx atau tidak? Ada. Benar kalau Ibu state bahwa dia tidak simetri terhadap titik origin, simetri terhadap titik origin, benar atau tidak? Jadi Ibu berharapnya walaupun misalnya di kelas gitu takut ngomong, kalau di tutorial nggak apa-apa ya, kita saling tukar pendapat gitu. Bahkan Ibu senang kalau ada yang menanggapi. Kira-kira dia tidak simetri terhadap origin, benar atau tidak? Statement Ibu atau statement kita. Benar, Bu. Benar. Alasan benar kenapa, Wina? Sudah Wina coba, Nak? Nggak Wina coba sih, Bu. Cuma kan kalau kalau simetri terhadap titik origin itu kan ada bentuk grafiknya yang Y-nya minus, Bu. Oke, benar ya. Itu salah satu pendukung juga alasannya. Kalau terhadap origin kita punya fungsi di daerah X yang kecil 0 ya. Tapi ternyata kita nggak punya untuk di daerah X kecil 0. Makanya dia hanya simetri terhadap sumbu Y kemungkinannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Nak, sebelum Ibu terlalu jauh? Saya mau tanya, Bu. Silakan, Fikri. Yang untuk daerah hasil fungsi F itu, Bu, Uh-huh. bukankah yang daerah hasilnya itu bukankah cuma dari 0 sampai 1 aja, Bu? 0 Soalnya sampai? ketika 1, Bu. Soalnya kalau kita cari asimtot datarnya itu 1, Bu. Misalnya X itu sampai X itu tak hingga gitu, Bu. Terus kalau kita cari, kalau kayak itu berarti Y-nya itu sama dengan 1 ya dia, Bu. Mendekati 1 gitu, Bu. Oke, maaf, Ibu terlempar lagi. Benar ya kata Fikri ya, cuma sampai 1. Paling besar atau mendekati 1. Nggak sampai 1 ya. Ulang lagi. Nggak sampai 1. Benar. Yang lain terdengar suara Ibu? Maaf tadi Ibu terlempar ya. Terdengar suara Ibu, Nak? Terdengar, Bu. Oke, terdengar. Terima kasih Fikri. Benar ya, kata Fikri, Y-nya nggak sampai 1 ya. Benar. Untuk X yang untuk bagian grafiknya hanya di atas sumbu X saja. Oke. Nah, ada lagi selain itu Fikri? Jadi info tambahan dari Fikri ya. Jadi X-nya itu... Nggak ada lagi, Bu. Oke. Terima kasih Fikri. Oke, X-nya itu paling besar 1 ya. Berarti Y-nya, maaf, Y-nya, nilai Y-nya itu dari 0 sampai 1 ya. Dari 0, boleh 0 ya, sampai 1. Oke, ditambahkan nanti ya. Nah, silahkan. Nah, selanjutnya untuk yang ini udah periksa simetri, kita uji turunan pertama. Nah, uji turunan pertama, berarti kita harus lihat dulu F aksen X itu sama dengan 0. Artinya apa? Kita mencari titik-titik ya, titik-titik kritis kita.
Nah, perhatikan dari sini f aksen x sama dengan 0, berarti kita punya x kuadrat per x kuadrat tambah 1 sama dengan 0, berarti f aksen ya, maaf Ibu, ini dx berarti. dx dari x kuadrat per x kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, silakan. Ini untuk diturunkan, untuk turunan pertamanya apa? Silakan dicari turunan pertamanya. Dengan aturan turunan yang kita punya ya. Ingat, ini aturan turunan untuk U per V. Silakan. Kalau ada yang sudah dapat, boleh ya di-share sama kita berapa dapatnya. Ada yang sudah dapat? Berapa? Berapa turunannya? Turunan pertamanya? Sama semuanya dengan yang Ibu cari? Dapat turunan pertamanya? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Berarti dari sini X-nya dapatnya berapa? X-nya dapatnya berapa, Nak? Titik kritis kita dapatnya? Seperti yang tadi ya, yang boleh 0 siapa di sini? Pembilang atau penyebut?
Pembilang, Bu. Pembilang. Jadi X-nya dapatnya berapa? 0. 0. Sama dengan 0 ya. Oh ya, silakan Yulia. Iya, 0, Bu. Oh iya, 0. Oke, terima kasih Yulia ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi di sini kita hanya uji satu titik aja, hanya 0 saja. Gitu ya. Jadi kita lihat di kiri 0 dan di kanan 0, kira-kira nanti yang mana yang fungsi naik dan fungsi turun, gitu ya. Nah, sekarang kalau uji berarti untuk yang kalau Ibu buat di garis bilangan ya, di mana Ibu pindahkan. Nanti dirapikan catatannya ya, catatan Ibu kemana-mana gitu. Nah, ini misalnya 0 gitu. Kita mau melihat daerah di kiri 0 dan di kanan 0. Nah, sekarang perhatikan untuk daerah yang di kiri 0, itu kira-kira turunan pertamanya gimana, Nak? F aksen X untuk daerah kiri. Berarti sini daerah kiri 0. Daerah kiri 0. Daerah di kiri 0 ya. Gimana turunan pertamanya, daerahnya? Pilih saja salah satu, terserah titiknya. Boleh diuji. Daerah kiri 0 gimana? Positif atau negatif? Besar 0 atau kecil 0? Substitusikan keturunan pertama ya. Silakan Yulia. Positif atau negatif, Nak? Negatif, Bu. Negatif daerah kiri. Oke, Yulia state bahwa ini negatif. Kalau kanan Yulia udah dapat? Belum, Bu. Belum. Silakan. Kalau kanan pilih saja salah satu titik. Kira-kira positif atau negatif. Yang lain gimana? Sama dengan Yulia, kalau daerah kiri dari 0 itu apa nilai turunan pertamanya negatif. Ini untuk turunan pertama ya. Uji turunan pertama. Sebelah kanan positif, Bu. Positif. Oke, dari Wina. Berarti sebelah kiri benar Wina kalau negatif ya, sama ya dengan Yulia. Iya, Bu. Oke, berarti semuanya sama. Yang lain selain Wina dan Yulia? Karena kita di sini berdelapan, jadi lumayan sedikit ya. Yang lain bisa state kalau ada yang keliru dan sebagainya. Sama nak? Sama, Bu. Oke, nah sekarang berarti kita tahu di kiri 0 fungsi kita akan turun. Jadi di daerah yang di kiri 0 itu dia turun. Nanti setelah selesai, berarti setelah itu 0, kemudian dia akan naik. Gitu ya. Nah sekarang uji turunan kedua. Berarti ini F aksen X daerah kanan. Ini Ibu tambahkan ya. Kanan 0. Yang ini dia daerah kiri dia turun. Jadi dia fungsi turun ya. Fungsi turun. Kemudian ini fungsinya naik. Oke, nah selanjutnya Ibu lanjutkan uji turunan kedua. Sekarang silahkan semuanya mencari turunan keduanya. Bagian kelima, itu turunan keduanya sama dengan 0. Coba cari. Untuk turunan keduanya berarti dx dari 2x per x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Sama dengan 0. Cari turunan keduanya semuanya ya, Nak.
Semuanya dapat yang sama dengan Ibu ini? Atau Ibu ada yang keliru, silakan. Atau ada yang mau ditanyakan kenapa dapat seperti ini? Wina sama, Bu. Wina sama, oke. Gimana yang lain? Ibu belum dengar suara Fiona, suara Nurul, suara Nisa, sama suara Bia. Gimana, Nak? Sama, Bu. Sama. Bu. Alhamdulillah. Sama. Akhirnya kedengaran suaranya ya. Nah, berarti sama ya. Nah, sekarang ini harus sama dengan 0 dulu. Kita mau cari titiknya ya. Kira-kira titik mana yang kita uji. Ada nggak yang memenuhi? Kan yang di bawah nggak mungkin 0 ya. Nggak mungkin 0. Berarti yang di atas kemungkinannya. Berarti kemungkinan X kuadrat tambah 1 dikali dengan min 6X kuadrat tambah 2. Oke. Ini yang harus sama dengan 0. Berarti salah satunya. Berarti kalau X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, ada nggak solusi nilai realnya? Ingat kita masih mainnya di real ya. Ada nggak solusi realnya, Nak? Tidak ada, Bu. Oke. Ya, berarti ini tidak ada solusi real. Berarti tidak ada titik yang memenuhi. Tidak ada titik yang memenuhi. Tahu kenapa ya? Semuanya ya. Ingat kita masih bermain di real. Selanjutnya min 6x kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Kira-kira ada nggak yang memenuhi? Semuanya sama dapatnya dengan Ibu? Sama, Bu. Oke. Jadi kita dapatnya X itu plus minus akar sepertiga atau 1 per akar 3. Gitu ya. Nah, jadi yang harus kita uji, jadi Ibu bedakan warnanya lagi. Yang harus kita uji adalah, yang mana yang kelihatan? Oke. Untuk uji turunan kedua. Di sini Ibu buat garis bilangannya ya. Dia plus minus 1 per akar 3. Berarti anggap ini di sini 0. Anggap di sini 0. Berarti misal di sini min 1 per akar 3. Yang di sini adalah 1 per akar 3. Nah, ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3 daerah yang harus kita uji. 0 nggak masuk ya, karena di turunan kedua 0 itu sebenarnya nggak ada, cuman Ibu hanya buat penanda saja, cuman supaya tidak ragu Ibu hapus saja kalau tidak ya, ini hanya penanda saja. Nah, jadi ada 3 daerah ya yang harus kita uji ya. Daerah pertama adalah kecil dari min 1 per akar 3, kemudian daerah di antara min 1 per akar 3 dan 1 per akar 3, dan yang selanjutnya adalah besar dari 1 per akar 3. Nah, kira-kira kita mau lihat daerah yang mana dia positif, negatif. Nah, silakan substitusikan nilai ini yang lebih kecil di antara dan lebih besar, kira-kira daerahnya gimana? Untuk turunan kedua ya, jadi disubstitusi ke fungsi yang ini. Yang ini nih. Oke. Kira-kira nanti dia negatif, positif, atau gimana? Silahkan semuanya.
Nah, kira-kira untuk ujinya Ibu dapat seperti ini. Yang lain gimana? Benar atau tidak? Kalau daerah kiri min 1/3, nanti dia negatif. Kemudian daerah antara itu yang paling mudah Ibu masukkan 0 ya. Dapatnya positif. Kemudian kalau Ibu masukkan 0, 0. Oh ya, positif ya, benar ya. Terus kalau yang di sebelah kanan 1/3 dapatnya negatif. Benar atau tidak? Yang udah nyoba. Atau nyoba salah satunya, yang udah nyoba salah satunya ada untuk ujinya? Nah, sama seperti itu, Bu. Sama ya. Ini Nah, juga jadi sama, insya Allah Bu. sama juga, alhamdulillah. Kayak sama ya, berarti di sini kita tahu kecil dari min 1/3 dia kalau negatif gimana? Cekung ke bawah, gitu ya. Di antara min 1/3 dengan 1/3 dia cekung ke atas atau menghadap ke atas kurvanya ya. Setelah itu baru dia menghadap ke bawah lagi. Nah, sekarang kita udah punya cukup banyak ya. Udah punya cukup banyak informasi untuk sketsa. Yang terakhir adalah mensketsa. Jadi kalau mensketsa Ibu pilih menghapus atau kalau Ibu sisipkan di bawah sini, Ananda bisa melihat, nanti dirapikan sendiri, boleh? Boleh nggak? Nggak ada Boleh, yang Bu. jawab? Boleh. Nah, sekarang pertama dari domain. Domainnya X elemen real, berarti semua nilai X ya. Semua nilai X. Kemudian kita tahu di sini bahwa untuk nilai Y-nya itu, oh ini Y ya, nak. Oh, Y. Y elemen real positif, di mana Y-nya antara 0 sampai 1. Berarti perhatikan, kita nggak ada main di daerah Y negatif ya. Berarti Ibu buat di sini X-nya semua anggota real, ini untuk X-nya. Kemudian anggap di sini 0 ya. Kemudian Ibu buat Y-nya seperti ini. Ini untuk Y, nanti rapikan ya nak ya. Maaf, disisip-sisip. Nah, kemudian ini titik 0 misalnya. Dan kemudian Y-nya hanya sampai di 1 saja. Di 1 saja. Gitu ya. Nah, itu paling tinggi. Nah, sekarang perhatikan. Yang kedua adalah titik potong sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya 0. Berarti nanti kira-kira di sini nanti titik potongnya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, untuk simetri, dia simetri terhadap sumbu Y. Jadi nanti ada di sebelah kiri, ada sebelah kanan, gitu ya, fungsi kita ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, yang keempat itu, dia untuk yang di daerah kiri 0, dia fungsinya turun. Berarti dari suatu nilai, kan Y maksimumnya 1 ya. Dari suatu nilai, dia turun ke bawah. Dan ingat ada turunan kedua untuk fungsinya cekung ke atas, cekung ke bawahnya, yaitu min 1/3. Berarti langsung Ibu buat dulu ya. Anggap di sini 1/3-nya di sini min 1/3. Kemudian ini positif 1/3. Nah, katanya di daerah kiri 0 dia turun. Tapi ada perbedaan. Jadi nanti di kiri dari min 1/3 dia terbuka ke bawah. Jadi turun dan terbuka ke bawah. Jadi Ibu buatkan dengan warna lain ya. Jadi dia di sini turun tapi terbuka ke bawah. Jadi dia kira-kira seperti ini. Dari 1 ya, satunya ini turun terbuka ke bawah. Gitu ya. Nah, nanti katanya nggak sampai di min 1/3 ya. Dia hanya melihat selangnya karena dia titik potongnya itu di 0,0 dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian di antara min 1/3 sampai 1/3 dia terbuka ke atas. Tapi ini masih turun. Jadi ini kira-kira nanti dia masih turun. Tapi dia mulai terbuka ke atas. Turun ya, turun, terbuka ke atas. Nanti potongnya di sini. Kemudian nanti setelah 0 dia naik lagi. Naik, terbuka ke atas. Nah, nanti di 1/3 dia terbuka ke bawah, tapi dia tetap naik. Berarti dia terbuka ke bawah menghadapnya seperti ini. Nah, kira-kira gini. Nah, kira-kira gambar fungsi kita seperti ini. Sketsanya ya. Jadi Ibu masih buat titik-titik, belum Ibu tebalkan gitu ya. Nah, jadi kira-kira daerahnya begini. Oke? Nah, jadi inilah kira-kira sketsa dari grafik kita fx sama dengan mana
tadi fungsinya? X kuadrat per X kuadrat tambah 1. Perhatikan, fungsi kita benar hanya ada di Y saja, daerah yang Y positif saja. Kemudian fungsi kita memang benar simetri terhadap sumbu Y. Perhatikan ya, kita tadi simetri terhadap sumbu Y. Kemudian untuk kelengkapan lainnya, benar bahwa di sini ternyata kita melihat bahwa grafik kita nanti ini cekung ke bawah ya nak, cekung ke bawah dan dia turun. Kemudian ini cekung ke atas tapi dia tetap turun. Jadi menghadapnya ke atas tapi dia tetap turun. Kemudian ini tetap naik ya, dia jadinya naik tapi menghadap ke atas, naik menghadap ke atas, dan ini dia naik juga tapi dia menghadap ke bawah. Jadi agak melengkung seperti ini. Nah, kira-kira grafik kita begini, gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari fx sama dengan x kuadrat per x kuadrat tambah 1 menggunakan kalkulus. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada Nanda Ibu? Oke, kira-kira tidak ada ya. Kalau diam semua, boleh Ibu anggap tidak ada. Oke, boleh ya. Nah, sekarang perhatikan. Kita lihat bahwa di sini nilai optimum fungsinya hanya ada satu, yaitu nilai minimum ya. Nilai minimum yaitu di X sama dengan 0. Hal ini juga didukung oleh ternyata titik kritis kita tadi, di mana Ibu cari titik kritis tadi. Nah, di sini titik kritis kita tadi hanya X sama dengan 0 ya. Jadi hanya satu nilai optimumnya, yaitu nilai minimum. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi inilah langkah-langkah untuk menggambarkan grafik fungsi menggunakan kalkulus. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk menggambarkan grafik fungsi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan. Jadi kan ini sudah jam 15.10 karena jadwal kita sampai 15.10. Sedangkan soal yang kita bahas baru 1. Ananda Ibu butuh pembahasan untuk soal reviewnya? Kalau nggak butuh, nggak apa-apa kok. Butuh atau tidak untuk pembahasan soal review? Butuh, Bu. Oh, pikir butuh. Oke. Jadi insya Allah pembahasan soal review akan Ibu sematkan di iLearn, itu dengan tipe PDF ya. Jadi akan Ibu scan gitu ya untuk soal review yang sudah Ibu bahas semuanya. Jadi nanti, tapi setelah hari Jumat ya, setelah tutorial kelas C. Jadi insya Allah Ibu sematkan di iLearn. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang materi kita, Nak? Ada? Oke, mungkin sudah lelah ya hari ini ya. Tidak apa-apa, tidak ada yang ditanyakan. Oke, sebelumnya karena ini pertemuan terakhir kita, jadi sama tutorial kalkulus 1. Jadi seandainya ada yang tidak berkenan ya atau yang kurang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf ya karena ini pertemuan tutorial. Dan satu lagi mungkin Ibu ingatkan juga, Anda jangan takut kalau tutorial itu insya Allah tidak mempengaruhi nilai ya. Jadi tidak ada permasalahan dengan nilai. Jadi Ananda datang atau tidak itu sebenarnya haknya Ananda. Ya. Tapi kalau Ibu kan kewajiban Ibu ya sebagai dosen tutorial. Jadi selain Ibu minta maaf kalau ada kekurangan, Ibu